Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tematik. Kita sampai di tema 2, subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Sebelumnya kalian siapkan dulu buku paketnya, buku paket tematik tema 2, halaman 3. Sudah ya anak-anak ya? Nah, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, meskipun di dalam masyarakat terdapat keragaman adat istiadat dan kebiasaan, mereka harus selalu menjaga kerukunan agar tercipta hubungan yang harmonis. Oke, kita kalian baca di halaman 3, yaitu ada teks tentang peristiwa proklamasi. Nah, di teks tersebut silahkan dibaca ya, halaman 3 dan halaman 4. Nah, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemerdekaan ini dicapai dengan perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa. Nah, dari gambar tersebut pada halaman 3 terdapat gambar, yaitu Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca halaman 3 dan halaman 4. Nah, setelah selesai dibaca, nanti anak-anak bisa melengkapi peta pikiran yang ada di halaman 4, yaitu berupa kata tanya ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Bisa buat latihan anak-anak nanti. Baik, sekarang anak-anak kita akan belajar untuk menuliskan kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan atau sering disebut dengan kalimat tanya. Nah, kata tanya, kalimat tanya itu tidak lepas dari adanya kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, berdasarkan jenis dan pemakaiannya, kata tanya dibedakan menjadi 7 ya. Bisa kalian lihat di halaman 5. 1. Apa? Nah, apa ini digunakan untuk menanyakan kata benda yang bukan manusia ya. Kata benda bukan manusia. Nah, contohnya apa isi teks proklamasi? Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara mengibarkan bendera? Nah, itu contohnya ya. Kemudian kita lanjut di kata tanya selanjutnya, ada di mana, kemana, dari mana. Nah, ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana suku Bali tinggal? Ya, ini kan untuk menanyakan jawabannya nanti berupa tempat ya. Kemudian yang keempat, kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu, kaitannya dengan waktu. Contohnya, kapan Indonesia merdeka? Lanjut. Kata tanya selanjutnya adalah siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang ya, nama orang. Contohnya, siapa yang membacakan teks proklamasi? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Jawabannya adalah nama orang. Kemudian nomor 6, yaitu adalah kata tanya berapa.
Kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa harga cenderamata itu? Berapa harga cenderamata itu? Nah, kemudian yang terakhir adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa harga kain batik mahal? Nah, itu ya. Contohnya bisa juga mengapa hari ini Umar tidak masuk sekolah? Nah, nanti jawabannya karena. Begitu ya. Kemudian anak-anak selanjutnya membaca naskah proklamasi. Nah, membaca naskah proklamasi di halaman 6. Para pemimpin bangsa itu bercita-cita untuk mencapai kemerdekaan. Untuk mewujudkannya, mereka menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, para pemimpin bangsa itu tidak menyerah. Mereka bertekad untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut. Hal itu demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka berjuang dengan dilandasi semangat persatuan. Mereka mampu mengesampingkan berbagai perbedaan demi mewujudkan kemerdekaan. Di buku halaman 6, anak-anak bisa melihat naskah atau teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, di mana teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik ya. Nah, kalian sudah hafal isi teks proklamasi? Nah, di bawah ini disajikan teks proklamasi, bisa kalian baca. Mari kita baca bersama-sama, yaitu proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 7, bulan 8, tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, teks proklamasi ini sangat singkat, tapi mempunyai arti yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Nah, selain itu, proklamasi memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, apa saja makna proklamasi menurut kalian? Bisa kalian tuliskan di buku halaman 6 dan 7 ya. Silakan kalian tuliskan paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Dan kita lanjut lagi. Pada masa perjuangan meraih kemerdekaan diperlukan suatu adaptasi. Nah, adaptasi apa? Adaptasi itu kalian sudah belajar di kelas sebelumnya, kelas 5 ya. Adaptasi adalah proses menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Hal itu karena pada saat perjuangan meraih kemerdekaan, para pejuang Indonesia berasal dari beberapa daerah, di mana daerah ini berbeda suku, berbeda adat, berbeda budaya, dan lain-lain. Nah, ketika berjuang bersama-sama, para pejuang kemerdekaan ini harus menyesuaikan diri sehingga tetap dapat bersatu padu dan tidak terjadi perpecahan. Oke. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu harus dapat menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya. Nah, hal ini bertujuan agar keberlangsungan hidupnya tetap terjamin. Nah, anak-anak di halaman 7
ada tabel. Nah, ada tabel. Anak-anak diminta untuk mengamati tumbuhan, kemudian kalian tuliskan di situ ada ciri-ciri fisiknya, ada cara hidupnya, ada cara beradaptasi dan simpulannya. Baik, oke. Kita lanjutkan di halaman 8 ya. Anak-anak sudah diminta untuk mengamati ya, untuk melakukan pengamatan, kemudian disuruh untuk membuat simpulan. Oke, sekarang gunakan hasil pengamatanmu dan simpulan tersebut untuk melengkapi laporan di halaman 8 dan 9. Oke. Yang pertama, teratai ya. Teratai ini hidup di air. Nah, teratai kalian lihat di gambarnya, daunnya lebar. Selain itu juga tipis. Nah, untuk mempermudah proses penguapan, batang dan akarnya mempunyai titik-titik udara. Iya, jawabannya adalah rongga. Rongga udara itu berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang dan akar tetap bisa bernafas meskipun berada di dalam air. Selanjutnya nomor 2, eceng gondok. Eceng gondok hidup di air. Daunnya berlapis lilin sehingga tidak basah ketika terkena titik-titik. Iya, jawabannya air. Pangkal daunnya menggelembung sehingga dapat titik-titik di air. Apa jawabannya, Nak? Iya, jawabannya bisa mengapung di air. Kemudian yang ketiga adalah bakau. Bakau ini hidup di air laut, di pinggir pantai ya, di air laut. Nah, bakau memiliki akar tunjang untuk menopang batangnya agar tidak mudah roboh terkena terjangan ombak. Selain itu, akar tunjang juga berfungsi untuk mengambil titik-titik. Jawabannya adalah untuk mengambil udara. Baik. Selanjutnya nomor 4 nih ya, Venus. Nah, Venus ini kalian lengkapi Venus dan Mawar ya. Untuk Venus dan Mawar kalian lengkapi sendiri. Baik, kita lanjut di untuk teks halaman 10, 11 ya. 10, 11 kalian baca ya. Kalian baca sendiri. Kemudian nanti kalian kalian cari hal-hal penting atau informasi penting yang kalian dapatkan dari teks tersebut, dari adaptasi tumbuhan. Baik ya. Halaman 10 dan 11. Kita lanjut di pembelajaran 2, halaman 13. Mengamati kerukunan dalam keberagaman masyarakat. Baik, oke. Kita di halaman 13 ada gambar. Nah, ada gambar. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Setelah kalian mengamati gambar tersebut, kita dapat menjawab pertanyaannya. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua pada gambar di samping? Oke, iya, anak-anak dan para orang tua tersebut sedang bekerja bakti untuk persiapan kegiatan di masyarakat ya, kegiatan 17 Agustus. Oke, nomor 2, 3, 2. Untuk apa mereka melakukan kegiatan tersebut? Ya, untuk persiapan kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, apakah di daerah tempat tinggalmu juga pernah dilakukan kegiatan seperti gambar tersebut? Sudah yakin semua daerah insya Allah melakukan ini ya, ketika
ketika belum pandemi COVID-19 ini ya, biasanya ketika sudah masuk bulan Agustus sudah diadakan lomba-lomba, kemudian puncaknya pada tanggal 17 Agustus biasanya diadakan panggung gembira untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Oke. Kemudian yang keempat, apakah kalian juga ikut serta dalam kegiatan tersebut? Nah, kalian ikut serta atau tidak dalam kegiatan kerja bakti tersebut? Kemudian nomor 5, pekerjaan apa yang kalian lakukan pada waktu itu? Nah, ini jawabannya bisa beraneka ragam. Nah, ketika melakukan kegiatan bersama tersebut berarti tercipta satu kerukunan ya, tercipta suatu kerukunan dan kebersamaan. Kerukunan dan kebersamaan adalah salah satu karakteristik bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, tanpa persatuan yang kukuh, antar suku bangsa ini dapat tercerai-berai. Oleh karena itu, nilai persatuan harus selalu dijaga. Nah, tadi ya, kerukunan dan kebersamaan menjadi salah satu karakteristik bangsa Indonesia yang terdiri atas bersuku-suku bangsa. Jadi banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, tanpa bersatu maka akan tercerai-berai antar suku tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai persatuan harus senantiasa kita jaga. Baik. Anak-anak di halaman 14 ya. Di halaman 14 anak-anak ada teks dengan judul indahnya perbedaan. Nah, indahnya perbedaan anak-anak bisa membaca di situ terdiri dari 4 paragraf, terdiri dari 5 paragraf ya, dengan ada tokoh utamanya. Dan tokoh utamanya siapa anak-anak? Iya, tokoh utamanya adalah Dadang Suhendar. Baik. Oke, kita mencoba untuk menjawab di halaman 15 ya. Halaman 15. Setelah membaca cerita pengalaman di atas, coba berdiskusikan dengan seorang teman. Nomor 1, siapa yang menceritakan pengalaman tersebut? Oke. Ya, siapa anak-anak? Iya, yang menceritakan adalah Dadang Suhendar. Yang kedua, di mana ia tinggal? Di mana, Nak? Ya, di Desa Sukarukun. Ya, di paragraf pertama jawabannya. Kemudian, bagaimana suasana tempat tinggalnya? Bagaimana suasana tempat tinggalnya? Masih di paragraf pertama, ya. Di desaku ini warganya sangat beragam karena ada beberapa warga pendatang dari beberapa daerah. Jadi sangat beragam. Kemudian nomor 4, bagaimana keragaman yang tampak di daerah tempat tinggalnya? Nah, keragamannya itu terdiri dari beberapa suku bangsa ya, ada beberapa suku bangsa yang ada di situ, yaitu ada yang dari Bali yaitu Pak Putu, ada dari Jakarta yaitu Pak Dula, ada dari Jawa Timur yaitu Pak Ansori, ada yang dari Medan yaitu Pak Ucok. Nah, tapi ini ya, meskipun berasal dari suku yang berbeda, para warga di kampung Sukarukun di tempatnya Dadang Suhendar itu dapat saling membantu dan saling bekerja sama. Kemudian nomor 5. Nah, dengan kondisi yang beraneka ragam tersebut, bagaimana sikap pelaku terhadap kondisi tersebut? Nah, sikapnya tidak mempermasalahkan ya, Nak ya, tidak mempermasalahkan karena meskipun terdapat banyak perbedaan, ini di paragraf 4 ya, antar warga saling bersatu dan bekerja sama. Berarti Dadang Suhendar itu juga seperti itu.
dia selalu bersatu dan bekerja sama dengan warga sukarukun yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi untuk membuat simpulan. Oke, membuat simpulan ini ya, kerukunan dalam perbedaan ya. Kerukunan dalam perbedaan, pengertiannya apa? Pengertian kerukunan dalam perbedaan itu apa? Kemudian bentuk kerukunan dalam perbedaan itu apa? Kemudian manfaat kerukunan dalam perbedaan itu juga apa? Nanti bisa kalian tuliskan di halaman 15. Baik anak-anak, untuk pelajaran tematik hari ini kita hanya 2 pembelajaran saja ya. 2 pembelajaran saja. Kita lanjutkan besok ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan besok. Seperti biasa, pesan ustazah yang pertama, selalu patuhi nasihat ayah dan bunda. Kemudian yang kedua, selalu laksanakan sholat wajib tepat waktu. Yang ketiga, anak-anak selalu memurojaah hafalan. Yang keempat, anak-anak selalu mengaji membaca Al-Quran bertilawah minimal setengah halaman ya setiap harinya. Kemudian tetap laksanakan protokol kesehatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.